Sebentar kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kesatukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan dan rahmat. Kami anak-anak kami dari datang dan berkumpul di tempat ini. Kami mau memuji meninggikan Engkau. Dengan hadiratnya di tempat ini Bapak. Setiap kami dan terus melawat setiap anak-anakmu dari tempat ini. Terima kasih Bapak.
yang lebih lagi bersuara karena bagaimana bersama kita katakan amin. Saya menyapa nama di tempat ini shalom. Semua bersuka cita amin. Dan siap memuji nama Tuhan. Kasih tos kanan kiri katakan aku siap memuji nama Tuhan. Aku siap memuji nama Tuhan. Amin. Pujian kita.
saudara-saudara, saya kira memang mungkin saudara pernah mendengar suatu ungkapan seperti ini. Proses perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Atau mungkin barangkali saudara juga sering mengungkapkan kata tersebut, betul? Apakah kira-kira ungkapan itu benar? Apakah kira-kira ungkapan itu salah? Nah saudara-saudara, kalau kita kembali ke Alkitab, ternyata Alkitab ini dibuat segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan berfungsi untuk mengajar, menegur, dan menyatakan segala sesuatu. Nah oleh sebab itu saya tertarik dengan satu kisah. Ada Petrus yang telah bekerja keras, telah melakukan perjuangan semaksimal mungkin, tapi Alkitab mencatat kerja keras tidak menghasilkan apa-apa. Ada apa di balik rahasia ini? Tapi kabar baiknya saudara tahu, Yesus datang di tengah-tengah kegagalan Petrus. Mengapa harus mesti Petrus? Bukankah yang lain juga gagal? Bukankah perahu yang lain juga kosong? Mengapa Yesus justru menemui Petrus? Mari kita buka kitab kita dalam Lukas pasal 5. Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita baca secara bergantian. Saya dari ayat 1, teman-teman baca ayat 2, kita bergantian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Berdoalah kepada dan letakkanlah untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka mengangkat 12 sarga sehingga jalan mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus mendengar hal itu, ia bersumpah kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, berilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Amin. Saudara-saudara, kisah ini menceritakan keadaan Petrus dan teman-teman yang sedang mengalami kegagalan. Tapi di tengah kegagalan itu Yesus hadir, Yesus datang. Saudara-saudara, kira-kira saya ingin mengajak kita untuk belajar dari kisah Petrus ini. Apa yang mau kita pelajari dari kisah Petrus? Apa sih maknanya? Apa sih kepentingannya bagi kita di masa kini? Di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah menggapai cita-cita. Saudara-saudara, ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang, Yesus ingin mencoba merubah paradigmanya, merubah pola pikirnya, merubah pandangan hidup Petrus. Petrus, kalau selama ini engkau mencoba dengan pengalamanmu, kalau selama ini engkau mencoba dengan kemampuanmu lalu engkau gagal, yuk caramu, aku datang kepadamu. Kan engkau gagal kan, engkau kerja keras kan sepanjang malam Petrus. Saudara-saudara, saya mau coba membawa kita untuk memahami dari ayat yang kelima. Saudara lihat sebenarnya apa yang masih menjadi masalah. Ayat 5 masalahnya adalah seperti ini. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Ternyata kerja keras, padahal kan rumus secara umum, pengalaman, pengetahuan, kerja keras di total pasti berhasil secara umum. Tapi ini ternyata nggak menjamin. Tapi kabar baiknya, sekalipun kau sudah kerja keras, pengalamanmu ada, pengetahuanmu ada, dan gagal, itu belum gagal, masih ada Yesus. Nah saudara-saudara, kita coba lihat dari ayat 2-3. Ayat yang ke-2-3 sebenarnya bagaimana sih strategi Yesus membawa Petrus untuk merubah paradigma Yesus. Ternyata Petrus itu punya sikap yang tenang. Petrus itu punya sikap yang tenang. Saudara, coba lihat ayat 2 dan 3. Saya ingin mengajak kita seperti ini. Seandainya saudara adalah Petrus yang sedang mencari ikan, sepanjang malam saudara bekerja tidak menghasilkan apa-apa. Lalu muncul Yesus mengatakan seperti ini, Petrus,
Lalu Yesus menyuruh dia supaya menolakkan perahunya. Saudara, kira-kira kalau dalam keadaan capek, dalam keadaan putus asa, dalam kegagalan, tiba-tiba ada orang nyuruh saudara, tolong perahu dimasukkan lagi. Kalau Petrus nggak punya sikap yang tenang, dia akan marah. Kau nggak tahu aku capek, kau nggak tahu aku gagal. Kalau mau cari masalah jangan sekarang dong. Itu kan pada umumnya. Tapi Yesus sengaja menyuruh Petrus, tolong geser sedikit perahu ke dalam, Petrus. Tapi Petrus mengizinkan Yesus justru memakai perahunya. Ini yang saya katakan, sikap Petrus ini adalah sikap yang tenang, gak marah, gak ugal-ugalan. Aku tahu aku capek, tapi ini kepentingan yang lain. Aku tahu aku capek, tapi orang-orang sedang banyak ingin mendengar pengajarannya. Gak apa-apa aku capek, pakai guru, pakai. Saudara, orang yang Tuhan Yesus gak tertarik dengan orang yang ugal-ugalan, dengan orang yang gampang marah, dengan orang yang emosional. Tuhan gak tertarik dengan itu. Dengan orang yang bermulut kotor. Karakter itu yang dilihat oleh Tuhan. Petrus, aku perlu engkau. Bayangkan di ayat yang ketiga terakhir ini, menyuruh Petrus untuk menolakkan perahunya sedikit jauh, lalu ia duduk mengajar. Saudara-saudara tahu, justru di tengah kegagalan Petrus, di tengah keadaan yang sulit, justru Yesus mengajak Petrus itu melayani. Mau gak kita di tengah sulit melayani? Di tengah kegagalan kita, di tengah persoalan, Tuhan suruh justru melayani. Yesus ingin memberitahu, ayo Petrus, aku butuh engkau, aku butuh perahumu. Ketika engkau mengurus pekerjaan, akan urus pekerjaanmu juga. Saudara-saudara, seringkali dalam hidup kita fokus kepada persoalan. Kadang-kadang kita perlu coba tenang dalam hidup, mengizinkan Yesus masuk ke dalam perahu kita. Perjuangan, pengalaman, pengetahuan tidak menjamin kok keberhasilan. Kita perlu Yesus. Kita perlu tenang dalam hidup dan mendengar, menunggu apa sih yang Tuhan mau. Justru di tengah-tengah kegagalan itu, Yesus mengajak Petrus untuk melayani. Yesus tahu kan persoalan itu, tahu. Tapi ayo melayani dulu kita. Ayo, orang banyak menunggu. Aku butuh engkau, Petrus. Saudara-saudara, di tengah pergumulan ini, ketika saudara dijadwal melayani, lakukan itu dengan segenap hati. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga akan melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita. Amin. Yang kedua, sikap seperti apa yang kita pelajari dari Petrus ini? 3 dan 4. Sikap yang taat. 4 dan 5 maksud saya. 4 dan 5. Sikap yang taat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk apa? Menangkap ikan. Saudara-saudara, saya baca beberapa literatur, saya baca beberapa sumber. Ada 3 hal yang sebenarnya menabrak logika Petrus. Yang pertama, yang nyuruh ini kan bukan nelayan, yang nyuruh ini tukang kayu. Saudara, misalnya kalau gagal dalam bisnis A misalnya, dalam bisnis A gagal, kira-kira saudara mencari orang seperti apa? Pasti saudara mencari orang yang paham betul bisnis A itu, benar? Tapi ini Yesus bukan seorang nelayan, malah mengajari Petrus. Seandainya Petrus punya sikap yang sombong, kau siapa? Sok ngajari kau? Kau nggak tahu, aku sepanjang malam, aku sudah berpengalaman. Tapi Petrus lihat, dia taat. Itu sikap yang taat, nurut aja. Itu yang pertama, itu menabrak logikanya. Yang kedua, sepanjang malam. Sudah perhatikan kata sepanjang malam. Menangkap ikan itu cocoknya itu malam. Itu tahu, semua orang lain itu tahu. Tapi kan situasi saat ini kan bukan malam kan. Seharusnya Petrus bisa berkata, guru, ini bukan waktu malam. Malam aja nggak dapat, apalagi nggak malam. Nggak pas ini. Masalah yang ketiga, mereka hanya punya jalan, sedangkan Yesus mengenakan, ayo lebih dalam lagi. Berarti selama ini mereka nggak dalam, benar? Jalan nggak cocok dipakai untuk tempat yang dalam. Ini benar-benar menabrak logika para nelayan. Nggak pas, nggak tepat. Tapi Petrus mencoba taat. Mencoba taat. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Ayat yang ke-5. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. No,
ini bukan orang yang biasa. Walaupun mungkin perintahnya menabrak logika, tidak masuk akal ini, tidak masuk akal. Guru, semua sudah aku lakukan, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku mau taat. Saudara-saudara, seringkali dalam hidup, saya ingin mencoba kita merenungkan ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami persoalan hidup, ayo taat sama Tuhan. Mungkin itu melawan logika kita. Bukankah hal kita secara jelas dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, seolah-olah semua perkataan Tuhan itu menabrak logika. Saya ingin mengajak kita membuka Lukas, sedikit geser di pasal selanjutnya, Lukas 6 ayat 19. Coba lihat Lukas 6 ayat 19. Nanti juga Lukas 10 juga begitu, Lukas 12 juga, Lukas 15 juga. Oke, saya baca. Atau saya lanjut saja Lukas 9 ayat 16. Lukas 9 ayat 16. Dan setelah Yesus, ini kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Lukas 9 ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya. Saudara perhatikan kata memberikannya. Kata memberikannya di situ menggunakan bentuk imperfect tense. Saudara nggak usah pusing, imperfect tense itu apa? Artinya begini, Yesus memberikannya dan terus memberikannya dan terus memberikannya dan terus memberikannya. Itu artinya, dan terus memberikannya. Artinya apa? Mujizat itu bukan terjadi di tangan murid-murid, tapi terjadi di tangan Yesus. Saya ingin memberitahu apa yang gagal di mata manusia di tangan Yesus berhasil. Apa yang nol di mata manusia di mata Tuhan itu limpah-limpah. Ini yang mau kita pelajari dari sikap Petrus. Banyak orang yang gagal, tapi Yesus menemui Petrus karena pertama, dia punya sikap yang tenang. Dia nggak ugal-ugalan kok. Saudara kalau ugal-ugalan, saudara kalau marah, saudara bermulut kotor, karakter nggak benar. Saudara, saya yakin Yesus nggak tertarik dengan orang yang seperti ini. Bahkan pun kalau kita melayani, saya yakin tinggal menunggu waktu, kita akan diturunkan oleh Tuhan kemampuan, skill berkhotbah, skill menyanyi, skill bermain musik tanpa karakter. Tuhan nggak berkenan. Tunggu waktu. Ini bukan ajaran saya, ini ajaran Alkitab. Nanti sudah baca di perjanjian lama. Bukan gembala yang menurunkan, bukan gembala yang menaikkan, tapi Tuhan. Nah, kembali yang kedua tadi adalah yang kedua, Petrus punya sikap yang taat. Itu sebabnya di Amsal 3:5 mengatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Aku tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri, Tuhan. Aku tidak bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Aku telah mendengar pengajaranmu. Makanya penting mendengar firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu harus berkuasa, harus benar-benar diekspos secara benar. Kalau kita tidak menyampaikan dengan benar, orang juga salah memahami, nggak berkuasa, nggak tertarik. Kenapa Petrus benar-benar mengizinkan? Karena Yesus mendengar, menyimak betul. Ini bukan orang yang biasa. Yang terakhir, kalau sikap yang pertama tadi dia punya sikap yang tenang, dia punya sikap yang taat, yang lurus. Yang terakhir, yang ke-8, dia punya sikap yang penuh hormat. Lihat paradigma Petrus ketika dia mengalami Tuhan. Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, tersungkurlah ia di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Kalau di ayat 5 tadi Petrus mengatakan, Guru. Di ayat 8 sudah berubah, Tuhan. Saudara-saudara, seringkali ketika kita mengalami hal-hal yang baik, karena kesombongan kita, karena ketidaksadaran kita, kita nggak memandang Tuhan itu hebat, kita nggak menyadari keilahian Tuhan. Petrus sadar itu, dia penuh hormat, dia tersungkur. Tuhan, aku orang yang berdosa, aku orang yang gagal, tapi Kau datang mengubah hidup ini. Dia tersungkur, aku nggak layak Tuhan. Kenapa nggak layak? Mungkin Petrus mencurigai Tuhan, oh nggak benar ini. Aku mengalami kok, tapi ketika mujizat terjadi, ternyata aku yang salah. Aku salah. Penghormatan itu artinya menggunakan kata memberi nilai tinggi. Tuhan, aku serendah-rendahnya, tapi Engkau setinggi-tingginya. Saudara-saudara, yang paling terakhir yang mau saya
6 dan 7, apa yang terjadi ketika Petrus merespon dengan benar kedatangan Yesus? Dan Petrus punya sikap yang tenang, dia taat dan dia penuh hormat. Ayat 6 dan 7 mengatakan seperti ini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Saya kira di sini biasa aja. Memang umumnya Yesus melakukan mujizat, tapi ayat 7 ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang juga. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu. Saudara-saudara, sudah coba lihat kisah ini. Yesus gagal kan? Petrus gagal kan? Nol, enggak dapat apa-apa. Tapi justru dari tangan yang nol ini justru bisa menjadi berkat bagi teman-temannya yang gagal juga. Benar nggak? Aku nggak punya apa-apa Tuhan. Aku gagal. Tapi Yesus melihat, engkau mungkin merasa gagal, tapi hari ini, ayo bersamaku. Justru engkau juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Temannya yang tidak mendapat ikan juga jadi dapat ikan gara-gara siapa? Petrus. Seandainya Yesus bertolak atau memilih pribadi yang lain, saya kira kisahnya tidak seperti ini. Tapi karena Petrus punya sikap yang tenang, dia izinkan pakai aja guru, aku capek, tapi karena ini kepentingan orang lain, pakailah. Yang kedua, dia punya sikap yang taat. Lalu yang terakhir, dia penuh hormat. Maka sesuatu yang ajaib terjadi. Dia justru menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, saya kira demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan. Saya tahu saya tidak mendoakan kegagalan kita, tapi kan hidup tidak selalu seperti yang kita mau. Tidak selalu itu realita. Tapi yang mau saya katakan adalah ketika nanti suatu saat kita mengalami kegagalan dan kita tidak tahu mesti buat apa, ingat kembali firman ini. Aku mesti izinkan Yesus masuk ke dalam perahu. Aku mesti undang dia. Aku mesti berdiam sejenak. Aku mesti datang kepada Tuhan. Saya tahu semua kita merasakan berat. Entah masalah jodoh kah, entah masalah bisnis kah, itu juga yang akan saya lakukan. Segala kegagalan saya tahu, gagal, iya. Memangnya kenapa kalau gagal? Biasa aja. Petrus juga gagal. Semua orang berpengalaman juga gagal. Tapi Yesus membuat kita berhasil. Itu pengharapan kita. Kenapa saya sampai hari ini semangat? Karena firman Tuhan. Kalau kegagalanku membuatku menjadi putus asa, saya tidak mau melayani lagi. Karena segala kemampuanku, pengetahuanku, buku-buku yang aku baca telah kuterapkan. Tapi memang Tuhan berkata, jangan andalkan kemampuan, ada aku kok. Kalau kau berperang sendiri kau capek. Aku nggak mau anak yang aku kasihi ini capek. Kalaupun kau capek masih ada aku. Kalaupun selama ini kau salah jalan, ayo kembali. Saudara, ketika Petrus tidak dapat apa-apa, kira-kira bisa nggak Yesus bilang sim salamim, semua ikan naik ke perahu, bisa nggak? Bisa. Tapi mengapa mesti proses? Yesus ingin melihat Petrus, kau masih punya semangat dalam hidupmu. Kau
Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk memberikan firman untuk mengajari kami Bapak bagaimana Kau melakukan perkara yang terjadi pada Simon Petrus Tuhan. Kami percaya itu boleh terjadi juga dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak yang baik, sebentar saat kami mempunyai persembahan, Bapak berkati tangan-tangan untuk memberikan persembahan 30 bagus 100 kali lipat. Engkau memberkati Yesus di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan. Haleluya. Amin.